memang, kita jual mobil mewah, tapi memang, sejak tahun 2013 sudah mulai masuk ke mobil listrik dan kita salah satu importir mobil listrik pertama di Indonesia. Nah, saat ini tuntutan dunia untuk mobil listrik semakin kencang. Trennya memang menuju mobil listrik, karena mobil listrik punya segudang kelebihan dibandingkan mobil konvensional, itu kita udah tahu. Dan juga ada isu energi dan lingkungan. Banyak pemain dunia, baik itu yang punya pengalaman otomotif ataupun tidak, terjun ke mobil listrik. Harusnya hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain otomotif dalam negeri untuk menjadi agen tunggalnya misalnya, atau penyedia supply chain-nya, pembuat jasa servis kendaraannya, dan lain-lain. Sambil belajar alih teknologi dan juga dibantu dengan willingness dari pemerintah bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen mobil listrik, tapi juga ingin menjadi pemain penting dalam industri ini dengan menjadi pensuplai baterai mobil listrik, karena nikel komponen yang cukup melimpah di Indonesia. Jadi menurut saya sih prospeknya sangat luas sekali, apalagi Indonesia benar-benar memerlukan transportasi logistik yang baik begitu. Baik, selanjutnya sebagai tambahan Ya, mobil silakan, Pak listrik, ya Hyundai memang mau memproduksi mobil listrik bulan Maret tahun depan dari pabrik Indonesia. Ini memang mobil listrik yang buatan Indonesia pertama. Desainnya juga sangat unik dan bagus, dan juga interiornya lengkap, dan di dalam juga space-nya sangat luas. Oleh karena itu saya yakin mobil ini bisa benar-benar bisa menarik perhatian dari konsumer sendiri. Dan tadi memang sudah dijelaskan oleh Bapak, sebenarnya di Indonesia ada yang nikel, karena itu Hyundai sudah membangunkan pabrik battery cell sama LG Energy Solution. Itu juga bisa mendukung mungkin perkembangan mobil listrik di Indonesia. Pentingnya kami memang mendorong dan mendukung, jadi bisa Indonesia menjadi sebagai memang hub mobil listrik di dalam ASEAN. Ini memang mimpian kita. Baik, Pak Ali, tadi Anda katakan Hyundai akan segera memproduksi mobil listrik di Indonesia. Nah, kalau mungkin bisa dibocorkan sedikit terkait dengan harganya, kira-kira ada di range berapa? Karena kalau kita berbicara terkait dengan mobil listrik, tantangan utamanya ini adalah dari segi harga yang relatif masih mahal, begitu Pak Ali? Iya, oleh karena itu kami juga benar-benar memang memutuskan harga itu sangat sulit, karena memang masih kira-kira 35% dari mobil listrik itu harga baterai, tapi harga nikel juga naik dan baterai itu juga sangat harganya tidak cenderung turun, jadi sebenarnya sedikit sulit yang menentukan harganya, tapi kira-kira dari 700 juta sampai 800 juta. Hyundai sekarang menjual dua mobil yang import dari Korea, Ioniq sama Kona, dua mobil, jadi harganya sekitar 600 something. Tapi kalau yang mobil Ioniq kelima ini benar-benar mobil yang bagus sekali dan canggih, karena itu mungkin harganya sedikit tinggi di atas 700 juta sampai 800 juta. Baik, nah terkait dengan hal ini saya ingin tanyakan kepada Pak Rudi. Pak Rudi, dengan nanti munculnya mobil-mobil listrik yang harganya lebih murah, katanya di bawah 300 juta rupiah, begitu ya, akan seperti apa Anda melihat pasarnya dan juga pastinya persaingan? Karena kita ketahui kan Prestige ini menjual mobil listrik dengan harga di atas 1 miliar rupiah, begitu ya. Nah, apakah akan menjadi lebih kompetitif nanti ke depannya? Jadi sebenarnya sejak tahun 2020 Desember, Prestige sudah mengakuisisi sebagian saham dari Renault di Indonesia, dan memang salah satu fokusnya adalah mobil listrik. Kebetulan di tahun depan seharusnya sebelum bulan 6 kita akan melantai di bursa, dan salah satu produk yang mau kita canangkan adalah mobil listrik yang harganya mestinya bisa di bawah 400 jutaan. Jadi memang kita akan mempersiapkan juga produk massal dari Renault, karena Renault ini juga sudah dengan histori 100 tahun lebih di Eropa dan merupakan salah satu produk unggulan di Eropa. Di India juga top 5 penjualan, jadi saya rasa di pasar Asia juga bisa diterima. Jadi ini strategi diversifikasi yang dilakukan Prestige, yaitu mengakuisisi Renault dan ikut menjual mobil listrik yang lebih terjangkau dan bisa diterima masyarakat secara umum. Dan tentunya untuk mobil yang premium, Prestige sendiri sebagai importer umum tetap menjual yang memang di atas 1 miliar tersebut. Jadi kita mencapai dua yang di bawah 500 juta dan di atas 1 miliar.
Oke, tadi Anda katakan akan meluncurkan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau untuk range-nya sendiri mungkin yang paling murah kira-kira ada di harga berapa nih Pak Rudi? Kalau semuanya berjalan dengan baik dan angkanya masih tetap sama di top saya prediksi bisa di angka 290 sampai 300, Kak.